Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai orang yang beriman, kita mendambakan akhir daripada kehidupan kita adalah kehidupan yang husnul khatimah. Dan kita berharap ketika kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan terakhir di dalam kehidupan akhirat, kita tentu mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari nerakanya. Hal ini pula yang pernah dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal. Ia menceritakan bahwa ketika suatu hari ia dalam sebuah perjalanan, ketika ia sedang mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Mu'adz bin Jabal pun memanfaatkan momen tersebut untuk meminta petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu pertanyaan yang sangat penting. Mu'adz bin Jabal mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang amalan yang akan memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku daripada api neraka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Laqad sa'altani an 'azimin wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaihi." Sungguh engkau telah bertanya kepadaku, wahai Mu'adz, tentang suatu hal yang amat sangat berat, yang amat sangat besar, membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesungguhan untuk mengamalkannya. Namun meskipun demikian, hal ini akan terasa mudah, akan terasa ringan bagi siapapun yang diberikan kemudahan dan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan amalan-amalan yang harus dilakukan untuk mewujudkan keinginan Mu'adz dan pastinya keinginan kita semua agar dapat dimasukkan ke dalam surga oleh Allah dan dijauhkan daripada api neraka. Maka Rasul mengatakan, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a
Yang pertama, engkau harus menyembah beribadah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, engkau tegakkan salat, menyempurnakan syarat dan rukunnya serta sunnahnya, mengerjakannya pada waktu yang terbaik, pada tempat yang terbaik, dan menyempurnakan adab-adabnya. Wa tu'tiyaz zakah, yang ketiga, engkau menunaikan zakat yang wajib atasmu. Wa tasumu Ramadan, engkau mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, tentu jika engkau memiliki kemampuan. Inilah 5 rukun Islam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang beliau sebut sebagai amalan yang sangat berat dikerjakan oleh jiwa manusia, hingga ia membutuhkan kesungguhan, pengorbanan, perjuangan. Akan tetapi akan terasa ringan dan mudah bagi siapapun yang diberikan kemudahan dan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, siapapun yang dapat menjaga dan mengamalkan kelima rukun Islam ini dengan sebaik-baiknya dan tidak mendatangkan sesuatu yang merusak salah satu di antara 5 rukun Islam ini, maka telah menjadi jaminan baginya di sisi Allah, ia akan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan daripada api neraka. Dan ketika Rasul mengatakan ini merupakan pekerjaan yang berat, akan tetapi mudah bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah, maka ini menunjukkan di dalam mengerjakan 5 hal ini, kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di antara manusia yang mampu mengerjakannya kecuali mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tidak berhenti sampai di situ. Meskipun jawaban tadi telah menjawab pertanyaan Mu'adz bin Jabal, namun Rasulullah SAW tidak pernah bosan untuk memberikan petunjuk kepada sahabat-sahabatnya dan umatnya tentang kebaikan-kebaikan yang dapat mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul pun bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah engkau aku tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan yang apabila dikerjakan akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah, mengangkatnya kepada posisi surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Mu'adz menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tentu pintu-pintu kebaikan jumlahnya amat sangat banyak. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau membuat satu bab khusus tentang begitu banyaknya pintu-pintu atau jalan-jalan kebaikan. Namun dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan hanya 3 saja yang menunjukkan ini merupakan 3 pintu kebaikan yang paling besar, yang paling utama, dan akan mengangkat derajat orang yang mengerjakannya pada posisi yang sangat tinggi. Rasul mengatakan, as-sawmu junnah, puasa merupakan benteng yang dapat melindungi seorang muslim dari berbagai macam perbuatan maksiat dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang disebutkan di awal tadi merupakan puasa Ramadan, maka yang dimaksud di sini adalah puasa sunnah. Maka siapapun yang memperbanyak puasa sunnah karena Allah Subhanahu wa taala, maka puasa itu akan menjadi benteng bagi dirinya yang menjauhkan dari segala macam perbuatan dosa dan maksiat, dan kelak pun akan menjadi benteng baginya dari siksaan api neraka.
Lalu Rasul mengatakan, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah, yaitu sedekah yang sunnah di luar zakat yang wajib, maka ia mampu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Setiap harta yang kita keluarkan di luar zakat yang wajib, di luar nafkah yang wajib, ia berupa infak, sedekah, hadiah, wakaf, dan lain sebagainya, maka itu dapat meleburkan kesalahan-kesalahan kita sebagaimana air akan memadamkan api. Lalu yang ketiga, jamaah rahimakumullah, Rasul mengatakan, wa salatur rajuli fi jawfil lail. Di antara pintu kebaikan adalah mengerjakan sholat di tengah malam, di saat orang lain sedang tertidur pulas. Tentu yang dimaksud di sini adalah sholat tahajud. Dialah sebaik-baik sholat sunnah di antara semua sholat-sholat sunnah yang ada, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan dialah sebaik-baik sholat setelah sholat fardu 5 waktu. Maka siapapun yang mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya dengan sangat tinggi di sisinya, insya Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tidak berhenti sampai di situ. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, maukah engkau wahai Mu'adz, aku beritahukan kepadamu tentang pokok segala urusan, lalu tiangnya yang menyangga dan memberikan kekokohan kepadanya, lalu puncaknya yang menjadikan kemuliaannya. Tentu ya Rasulullah, demikianlah Mu'adz menjawab. Lalu Rasul mengatakan, pokok segala sesuatu adalah al-Islam. Para ulama mengatakan yang dimaksud adalah 2 kalimat syahadat. Maka siapapun yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ia telah memiliki pokok dalam agama Islam ini. Dia telah memiliki akar, memiliki pondasi. Namun pondasi dan akar ini tidak akan menjadi kuat kecuali ditopang oleh tiang-tiangnya. Maka Rasul mengatakan, wa'amuduhu as-salah. Tiang-tiang yang akan memperkokoh bangunan agama Islam itu adalah salat 5 waktu. Lalu kemudian wadharwatu sanamihi al-jihad, dan puncak kemuliaan yang akan diraih seorang hamba adalah manakala ia berjihad, berjuang untuk menegakkan agama Islam, membela agama Allah dengan mengorbankan seluruh kehidupannya. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, yang terakhir Rasul sampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah engkau aku beritahu tentang yang menyempurnakan semua urusan itu? Tentu ya Rasulullah, kata Mu'adz. Maka Rasul mengatakan sembari memegang lidahnya, maka Rasul mengatakan, kuffa alaika hadza. Tahanlah olehmu anggota tubuh yang ini, yaitu lidahmu. Artinya, tahanlah lidahmu dari segala macam perkataan yang menyebabkan dosa, yang menyebabkan seseorang akan dimasukkan ke dalam neraka. Celaan, cacian, cemoohan, ghibah, namimah, dan berbagai macam perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Semua itu merupakan ucapan-ucapan yang dapat mencelakakan manusia. Karenanya kemudian Rasul mengatakan, tahanlah olehmu lisanmu ini. Lalu Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, apakah mungkin seseorang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah disebabkan karena lidahnya, disebabkan karena ucapannya? Maka Rasul kemudian mengatakan, wahai Mu'adz, tidak ada sesuatu yang dapat menyungkurkan seorang hamba ke dalam api neraka, melainkan dikarenakan buah dari lisannya yang tidak mampu dia jaga. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, karenanya dalam hadis ini kita mendapatkan satu pegangan yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Marilah kita jaga dengan sebaik-baiknya rukun Islam yang 5. Karena 5 hal inilah yang akan menjadi jaminan kita untuk masuk ke dalam surga dan dijauhkan daripada api neraka. Lalu kemudian marilah kita tingkatkan kebaikan kita
dengan mengamalkan amalan-amalan terbaik, amalan-amalan sunnah yang dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu kita tidak sekedar ingin masuk ke dalam surga, tapi kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita memperoleh kemuliaan dengan menjaga Islam kita, menjaga ibadah salat kita. Karena barang siapa yang menegakkan salat, maka dia menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu, maka dia telah merobohkan agamanya. Dan marilah kita raih kemuliaan dengan berjuang di sisi Allah. Dan yang menyempurnakan semua itu, jagalah lisan kita. Karena hari-hari ini lisan itu begitu tajam. Ia tidak cuma melukai hati, tapi dapat memecah belah persatuan dan persaudaraan kita. Marilah kita tahan lisan yang merupakan anggota tubuh kita. Mari kita tahan pula lisan yang berada pada jari-jari kita. Ketika kita mengetik komentar, ketika kita membuat status, pastikan setiap kata yang kita keluarkan dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah. Dan jangan sampai ucapan itu mencelakakan kita kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua, dan semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang dapat istiqamah dalam kebaikan dan diberikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.